Iya. Jadi di satu sisi mereka mengklaim bahwa tanah dan rumah yang sudah puluhan tahun ditempati oleh warga ya, dari tahun 40-an bahkan, itu adalah tanah mereka. Tapi pada kenyataannya tidak ada satupun sertifikat yang bertuliskan atas nama PT KAI. Jadi masih Departemen Perhubungan sih. Karena memang mereka yang menempati itu izin penempatannya oleh negara, oleh kementerian. Mereka bukan karyawan PT Kereta Api. Karena PT Kereta Api dengan BJK berbeda. PT Kereta Api itu kan BUMN, Badan Usaha Negara. Jadi persero dia, hukumnya bukan PN lagi. Iya, dia ikut hukum swasta, hukum persero. Hal yang berbeda. Nah, di masyarakat ini seolah-olah ini para pensiunan yang nggak tahu diri, enggak. Faktanya bisa dicek, tertulis semuanya, bukan sesuatu yang susah ditafsir karena semuanya tertulis dengan jelas di Undang-Undang Perumahan Negara maupun Hukum Administrasi Negara. Nah, kita APRTN mau bawa ini ke rel yang benar. Jadi ini harus diletakkan di rel yang sebenarnya, dan kita minta pemerintah pusat untuk segera mengambil keputusan. Karena nggak boleh didiamkan kejadian berdarah-darah, dan udah banyak makan korban loh Pak. Di warga ada beberapa, di Jakarta ada yang walaupun nggak secara langsung tapi ya, meninggal karena serangan jantung pada saat pemakaman, kayak gitu terjadi. Kemarin terakhir di Laswi ada satu anak yang terkena trauma psikologisnya. Itu kita nggak ingin lah ada korban-korban seperti ini. Ya, harusnya diselesaikan secara beradab, dan pemerintah harus turun tangan, harus ikutan ini, karena ini kesalahannya bukan kesalahan warga gitu. Kenapa terus dibebankan ke warga gitu? Kesalahan administrasi yang dilakukan tahun-tahun Sampai saat ini baru dengan PT KAI saja. Ya memang dengan PT KAI. Dengan PT KAI ya. Jadi APRTN ini kan tadinya warga-warga di masing-masing Surabaya, Jakarta, Bandung dan sebagainya. Di bantaran rel itu atau gimana? Oh, bukan. Jauh dari bantaran rel. Jauh dari bantaran rel. Ini bukan warga yang tinggal di bantaran rel. Iya. Ini warga yang jauh. Kayak di perumahan Kalimas itu kan ada. Iya, tapi bukan itu gitu. Iya, Kalimas itu kan ada yang di perumahan. Tetapi secara de facto memang yang mau 4 juta orang. 4 juta orang. Dari mulai Sumatera sampai ujung Madura. Banyuwangi. Mau didiamin begini aja. Iya. Ya gimana, kita balik ke zaman dulu lah. Kalau kita memang mau jadi negara beradab, ya selesaikan secara beradab. Tapi kalau emang pemerintah mau diem-diem aja, ya pasti akan terjadi semua. Harapannya Pak? Masalah sengketa ini Pak, dari tanggapan dari pemerintah sendiri gimana sih Pak? Dijelaskan kan, ini tadi kan cuma dijelaskan kalau pemerintah itu tidak memihak ke warga kan. Selama ini PLTN ini kan sudah menghadapi pemerintah, itu gimana tanggapannya pemerintah untuk menyelesaikan sengketa ini? Pemerintah kan macam-macam ya. Pemerintah tuh ada beberapa layer. Nah, yang kita lakukan lah yang update bekerja apa, kita berdiskusi dengan One Team Press, dengan KSP, dengan Komnas HAM. Itu upaya penyelesaian baik dari segi kebijakan maupun sisi hukum. Tapi yang kita mau juga utamakan adalah keamanan warga. Jadi jangan sampai lagi ada pengosongan, kemudian baru kita kalaupun mau ada ini, kita baru bicara masalah tata cara pelaksanaan legalitas atas tanah dan rumah. Tapi yang paling utama jangan boleh ada pengosongan sepihak. Karena pengosongannya nggak pernah ada lewat pengadilan. Kalau ada pengadilan ada mekanismenya kan. Ini kan nggak ada. Langsung eksekusi. Iya, karyawan kereta api datang gitu kayak debt collector gitu. Jadi selama ini pengosongan itu tanpa ada dari pengadilan. Iya, mana ada pengadilan. Kan ketentuannya kan dari kalau tanah. Karena gini ya, seolah-olah kalau dibilang ini tanah kereta api udah pasti PT KAI, yang enggak lah. Coba dicek itu, dibuka semuanya. Ada nggak nama PT Kereta Api di sertifikat itu? Apa itu berdasarkan ground card gitu? Gambar apa yang peta bidang lah gitu dibilangnya. Benar nggak peta bidang itu sebagai alat bukti sah sebagai kepemilikan tanah? Kalau itu dianggap sebagai bukti sah, kita beli aja di Gramedia, kita lingkarin peta itu. Ini tanah gua. Ini kan nggak begitu kan?
artinya harus ada langkah-langkah hukum, langkah-langkah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah bekerja sama dengan warga dan pihak-pihak terkait. Jadi ini selesainya benar gitu, ada di rel yang benar. Tapi selama ini sudah dipertemukan Pak antara KAI sama Kalau KAI dengan warga pasti ketemu ya akhirnya tempur aja. Gitu. Yang kita mau kan, kita mau ya harusnya pemerintah duduk ya, misalnya kelembagaan presiden, tim gugus tugas reforma agraria kan ada di situ semua tuh, ya kan, Komnas HAM, keamanan, polisi, tapi duduk selama itu sama-sama. belum pernah. Kita satu-satu udah, tapi pemerintah mau duduk bareng dengan kita nggak ada. Kurang proaktif. Harusnya pemerintah aktif dalam hal yang demikian ini, harusnya pemerintah aktif, tidak bersikap sebagai mediator. Tapi karena sudah tadi itu saya sampaikan sudah punya program yang namanya reforma agraria, harusnya sudah jadi leadingnya untuk menyelesaikan, bukan lagi memasrahkan kepada masing-masing pihak. Dan satu hal lagi yang menurut saya prinsip itu, karena cara pandang kita terhadap persoalan keagrarian ini masih terbawa budaya budaya melihat budaya kolonial dalam melihat persoalan agraria ini. Padahal jelas ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 itu semangatnya negara adalah menguasai, bukan memiliki. Tapi praktek yang terjadi ini tidak jauh beda dengan model-model kolonialisme dulu. Kalau zaman Belanda dulu ada istilah yang namanya domain verklaring. Siapapun saja warga masyarakat, khususnya pribumi, yang tidak bisa membuktikan secara tertulis hak atas tanahnya, itu dianggap jadi milik pemerintah kolonial. Ini kan nggak beda ya. Sekarang ini apa bedanya pemerintah kita dalam melihat persoalan agraria dengan zaman Belanda dulu? Ini yang padahal prinsip di Undang-Undang Nomor 5 itu merupakan antitesa dari semangat domain verklaring ala kolonial dulu, karena negara itu menguasai itu kemudian keharusan ujungnya adalah melakukan pembagian pemanfaatan itu kepada semua rakyat. Karena amanah konstitusi itu tanah, bumi dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Negara cuma ngatur. Nah sekarang ini kan bukan lagi ngatur, merasa sebagai pemilik sudah. Apalagi kemudian di Undang-Undang Pokok Agraria kita jelas ada pembatasan batas maksimum memiliki tanah, termasuk negara. Penting negara. Badan usaha milik negara bukan negara. Badan usaha itu persero. Oke, bahwa ada kepemilikan negara di situ iya. Jadi dia tidak boleh bertindak sebagai negara dong. Bahkan bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi, bilang bahwa kejaksaan adalah pengacara negara dan mewakili menjadi kuasa dari PT Kereta Api. Kayaknya nyambung. Mislek apa gimana gitu. Kan udah jelas badan usaha milik negara, kecuali dia kerjasamanya sama kementerian badan usaha milik negara. Ini PT KAI apakah kementerian? Kan bukan. Ini badan usaha milik negara. Nah, hal ini yang selalu dibikin abu-abu gitu. Nah, harus jelas. Pemerintah kan kita mau menuju 100 tahun Indonesia merdeka, mau negara modern masih mau begini-begini aja. Ya gimana coba? Siapapun pemimpinnya ya, artinya kita nggak ini. Tapi mumpung ini saat ini pemerintahnya udah oke, ya tolong ini diperhatikan juga. Jangan biarkan konflik ini. Ini bukan sekedar sengketa, Mas. Ini konflik gitu. Karena ini melibatkan banyak orang dan berakibat ada dampak sosialnya sangat mengerikan. Bayangkan kalau misalnya dalam satu daerah ada 10.000 rumah gitu ya. 10.000 rumah atau ada pengosongan, miskin mendadak itu 10.000 rumah. Di Jakarta lah ya, misalnya ada satu kelurahan gitu. Satu kelurahan dikosongkan, miskin mendadak. Nah, ini satu kelurahan ini mau gimana? Padahal ini kan usia produktif. Ya kan? Ya tambah bebannya apa? Kembali ke pemerintah. Ya kan, tambah banyak lagi masyarakat miskin. Rumah loh yang diambil ya kan. Yang terakhir